Assalamualaikum teman-teman subscriber channel YouTube Riko Ika. Jumpa lagi dengan saya dengan daily sharing ya hari ini. Di video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang cara ngatur bisnis tanpa asisten gitu. Kalau di video pertama kita sudah membahas jenis-jenis bisnis apa sih yang cocok kita jalankan untuk ibu rumah tangga yang memang masih belum mempunyai asisten gitu ya, baik untuk mengurus rumahnya apalagi untuk mengurus bisnisnya seperti itu. Nah, pada video kali ini adalah lanjutannya yang akan membahas mengenai manajemen waktu ya. Jadi bagaimana caranya nanti. Jadi saya tidak akan membahas cara khusus gitu ya, manajemen waktu ibu rumah tangga yang memang sudah banyak banget gitu ya aktivitasnya. Saya yakin teman-teman semua sudah lebih expert gitu ya, sudah lebih menguasai dengan manajemen waktu menurut prioritas dan kebiasaannya masing-masing, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Pasti sudah lebih paham, sudah lebih bisa menjalani gitu ya. Cuma di sini yang akan saya bahas adalah menitik beratkannya untuk yang mau menambah lagi dengan aktivitas mengurus usaha rumahan gitu ya, usaha dari rumah gitu. Dan saya akan mencoba memberikannya dalam satu rumus, yaitu bagaimana 1 jamnya itu bisa menjadi produktif gitu. Jadi bukan membahas secara secara detailnya, tapi lebih ke bagaimana mengurus usaha rumahannya ini di sela-sela aktivitas ibu rumah tangga yang memang sudah full gitu ya, yang sudah banyak gitu. Oke, baik teman-teman, sambil mengikuti kegiatan saya di video kali ini, hari ini ya, kita mulai sharing manajemen waktunya, bagaimana menjadikan 1 jamnya ini menjadi produktif gitu ya. Jadi ibaratnya itu kita ingin mengurus semua hal ya, mulai dari keuangan, promosi hingga pemesanan, belum lagi sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang masih mau menambahnya dengan berbisnis dari rumah, mengurus rumah, anak, suami gitu ya. Nah, bagaimana bisa memasukkan aktivitas baru kita ini ke dalam aktivitas rumahan yang memang daily rutin kita sehari-hari gitu ya. Jadi kita memang yang pertama adalah harus mempunyai manajemen waktu. Untuk usaha rumahannya ini kita harus mengatur waktunya gitu ya. Mengatur waktunya mau kita alokasikan berapa jam. Nah, ini kan gak bisa disamakan ya dengan antara ibu rumah tangga yang hanya menjadikan usaha rumahannya ini sebagai penghasilan tambahan untuk menambah-nambah penghasilan aja sebagai sampingan, dengan seorang ibu yang memang ingin menjadikan usahanya ini sebagai penghasilan utamanya gitu ya. Jadi itu pasti akan ada perbedaannya untuk mengalokasikan waktunya. Mungkin untuk yang hanya ingin menjadikannya sebagai penghasilan tambahan, hanya cukup sehari ya dijalankannya cukup 3 jam gitu ya, 3 jam dialokasikan seperti itu. 3 jam, 1 jam pertamanya itu dilakukan di pagi hari, 1 jam keduanya dilakukan di siang hari, 1 jam ketiganya dilakukan di sore hari, seperti itu. Dan bagi ibu yang memang ingin menjadikan usaha rumahnya ini sebagai penghasilan utama, tentunya akan lebih menambahnya lagi dari 3 jam menjadi 5 jam dalam sehari. Nah, 5 jam ini dibagi-bagi gitu kan, dibagi-bagi karena ini mungkin
Ini contoh untuk menjalankan usaha online ya. Jadi kan ada ya usaha itu yang memang ingin dijalankannya secara online saja gitu ya, atau secara offline saja, atau mungkin kedua-duanya dilakukan jadi semi offline dan online gitu ya. Nah, ini semua harus dialokasikan waktunya. Dalam sehari kita dikasih jatah 24 jam. Sama, kita semua mempunyai jatah yang sama. 24 jam ini bagaimana kita memasukkan alokasi waktu untuk bisnis rumahannya. Kepengen memasukkannya berapa jam dalam sehari itu, misalkan 4 jam atau 5 jam atau 3 jam, itu nggak apa-apa, diatur aja. Nah, nanti kita bagi-bagi ke dalam 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga gitu, diatur misalkan pagi, siang, sore, seperti itu. Jadi nggak seharian pegang HP terus untuk ngiklan terus yang nggak juga gitu, karena kan kita ada aktivitas lain sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah kita alokasikan waktunya, kita sudah mendapatkan 1 jam pertama, 1 jam kedua, seperti itu. Lalu, bagaimana caranya agar 1 jam ini jadi produktif, ya kan? Nah, 1 jam ini kita harus punya yang namanya target. Untuk pagi hari itu mau diisi apa aja. Untuk yang 1 jam keduanya itu mau diisi apa aja. Yang sore harinya mau diisi apa aja, seperti itu. Jadi, disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Kalau kayak saya, misalkan saya punya tim penjualan yang harus dibina juga, yang harus dibimbing, yang harus disapa, seperti itu. Lalu selain itu juga saya punya usaha kedai matangan di rumah gitu kan. Terus ada juga usaha lainnya selain kuliner gitu, untuk memberikan materi di kelas hampers, pelatihan kelas hampers, seperti itu. Jadi itu udah ada target-targetnya. Dalam 1 jam itu harus benar-benar diisi dengan hal yang urgent, yang memang berkaitan dengan pekerjaan bisnis rumahannya. Jadi jangan sampai kita sudah mengalokasikan waktunya, punya 1 jam pertama di pagi hari, 1 jam kedua di siang hari gitu ya, tapi tidak kita manfaatkan, malah kita sibuk scrolling sosial media yang gak jelas gitu ya, yang gak tertarget, seperti itu. Lebih baik daripada seperti itu kan kita punya target-target kerjanya gitu kan. Oh, pagi-pagi harus buka grup dulu, buka grup penjualan misalkan. Lalu setelah itu bikin status WA story, karena pagi-pagi biasanya orang banyak yang melihat gitu ya, ngiklan di sana, sharing di sana, seperti itu. Jadi bikin story juga kan nggak harus ngiklan semua isinya. Kita juga bisa diselingi dengan sharing-sharing ringan, sharing-sharing yang mungkin membuat bikin fresh gitu, yang membaca, seperti itu. Lalu apalagi harus menyapa berapa orang teman di Facebook misalkan, atau di Instagram gitu kan, membalas chat-chat yang mungkin belum sempat kita balas. Nah, itu kan kalau kita padatkan di 1 jam itu semua kan akan menjadi produktif gitu kan, akan bisa bermanfaat waktunya gitu kan. Belum lagi nanti harus packing order. Mungkin packing order kita biasanya melakukannya di siang hari ketika situasi sudah kondusif gitu ya, maksudnya aktivitas pagi hari dan sudah beres istirahat jam makan siang gitu ya, baru kita mulainya dengan packing dan kita ke ekspedisi di sore hari, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempunyai alokasi waktunya 1 jam sudah kita pegang dan kita isi dengan hal-hal yang tertarget gitu, yang jelas, bukan malah mengisinya dengan hal-hal yang nggak produktif gitu ya. Maka ini semua kalau bisa dijalankan, insya Allah 1 jamnya itu akan menghasilkan gitu kan. Bekerja 1 jam tapi menghasilkannya insya Allah bisa menjadi penghasilan yang bagus gitu, menjadi penghasilan yang memang kita sudah harapkan, seperti itu.
Nah, setelah kita mempunyai alokasi waktu dan kita punya target-target pekerjaan yang akan kita isi di waktu-waktu tersebut gitu ya. Yang selanjutnya adalah kita harus mempunyai goal gitu ya. Goalnya itu apa? Maksudnya tujuan. Tujuan kenapa sih kita mempunyai manajemen waktu ini gitu. Kenapa kita mengatur manajemen waktu ini? Kenapa kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini? Tentunya ini kan semua tidak lepas dari adanya tujuan gitu kan. Misalkan kita ingin menjadi ibu rumah tangga, tapi juga sekaligus bisnisnya juga bisa lancar karena bisnis ini memang penting bagi saya, misalkan yang memang ingin menjadikannya sebagai penghasilan utama gitu ya. Lalu ada juga mungkin yang tujuannya adalah ingin merintis bisnis sambil bekerja. Jadi ketika nanti sudah resign itu udah punya penghasilan sendiri, sudah punya usaha sendiri gitu. Lalu mungkin impian-impian lain yang harus kita tulis gitu ya. Misalkan kita ingin mempunyai tabungan pendidikan untuk anak biar anak bisa melanjutkan sekolah di tempat yang baik, yang bagus gitu kan. Nah, itu tentunya harus kita tulis, kita catat ke dalam buku impian kita. Jadi ketika ada waktu-waktu di mana kita merasa lelah, malas, tidak bersemangat, kita buka lagi catatan kita dan itu bisa menjadi penyemangat sehingga kita akan bisa mendisiplinkan diri kita. Oh iya, kita nggak boleh ada alasan, kita harus melakukan ini, kita harus konsisten melakukan manajemen waktu yang sudah kita buat gitu. Lagi beli martabak manis yang udah ready banget ini udah pakai the power of yakin ini ya, yakin pasti habis. Martabaknya oke banget nih, ready stock. Kalau yang yang udah ready itu isinya apa aja mas? Kacang coklat sama ketan kelapa. Oh, kacang coklat ketan kelapa ya. Tuh, kalau yang sudah ready ada isiannya ketan kelapa dan kacang coklat. Beda suaranya pak. Kalau Bunda Roha pesennya keju coklat ya. Ibu harganya 25-an martabak manis katanya. Keju. Mantap banget ini. Ada di pinggiran Ciomas ya. Rasanya mantap, lembut banget. Patut dicoba. Keju coklat nih yang Mang ya? Iya. Yang keju coklat harganya berapa Mang? 25. 25 ya? Tuh mantap banget tuh. Kelihatannya tuh. Ini dijamin lembut banget loh. Ini sehari bisa habis berapa Mang? Ini habis semua Mang nanti Mang? Habis Ya? Bisa berapa ini? Berapa pieces sehari? Udah tahu sih, kurang tahu. Oh, yang pasti yang udah dipajang nih habis semua ya? Habis tadi. Alhamdulillah ya Mang ya. Kalau mau beli ada di Jalan Raya Ciomas ya, di pinggiran Jalan Raya Ciomas. Patut dicoba tuh, mantep banget kejunya tuh. Kalau yang ini keju coklat, harganya 25.000. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga mencerahkan, semoga bisa menjadi penyemangat dalam
mengatur waktu-waktu sebagai ibu rumah tangganya ya, dan bisa menjadikannya menjadi lebih produktif lagi walaupun dari rumah saja gitu. Oke, cukup sekian video saya kali ini, dan kita akan melanjutkannya di video selanjutnya yang akan membahas tentang ini masih lanjutannya ya, lanjutan dari ngatur bisnis tanpa asisten. Materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa yang harus dikuatkan ibu pebisnis yang tanpa asisten gitu ya, hal-hal apa, tips-tipsnya apa gitu ya, nanti bisa kita simak di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan banyak manfaat, banyak sharing gitu ya, dan bisa menjadi jalan jalan ibadah lah ya, untuk berbagi gitu, diniatin untuk berbagi ilmu dan sharing aja gitu ya, bukan untuk mengajari tapi untuk sharing tentang ilmu yang sudah saya dapat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya dan sampai jumpa kembali. Bagi yang belum subscribe, boleh langsung klik aja tombol subscribe-nya. Semoga menjadi ladang pahala buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.